datang di episode kali ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat bersejarah tapi juga masih relevan banget buat generasi muda sekarang. Coba bayangin, lebih dari 100 tahun yang lalu sekelompok pemuda, bukan politisi atau tokoh besar, tapi pelajar biasa dari sekolah kedokteran justru jadi pemicu salah satu gerakan penting yang mengubah arah bangsa ini. Yuk kita lagi ngomongin organisasi Budi Utomo yang lahir dari tangan-tangan pemuda-pemuda Stovia. Gimana nih? Mereka yang awalnya cuma pelajar biasa jadi pionir perubahan sosial dan nasionalisme di Indonesia. Yuk kita kupas bareng-bareng bersama rekan saya. Silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Alivia Meika Zara dari kelas 10-11, absen 3. Dan saya Salsabila Putri Pratama dari kelas 10-11 dari absen 30. Oke, kalau ngomongin Budi Utomo, peran pemuda dan pelajar tuh nggak bisa terlepaskan ya, terutama pelajar dari Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Nah, gimana sih sebenarnya kontribusi mereka dalam mendirikan Budi Utomo? Iya, benar banget. Jadi, Budi Utomo itu sebenarnya dimotori oleh sekelompok pelajar dari Stovia. Mereka adalah generasi muda yang terdidik dalam sistem kolonial Belanda, tapi mulai punya kesadaran akan ketidakadilan yang dialami masyarakat pribumi. Mereka ini merasa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Iya, saya dengar kalau pemuda-pemuda ini termasuk Dokter Sutomo jadi pelopor berdirinya Budi Utomo ya. Betul banget. Jadi gini, sebelum Budi Utomo berdiri, ada tokoh yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, beliau ini salah satu yang menginspirasi para pelajar Stovia. Dia keliling Jawa memperjuangkan ide beasiswa untuk pendidikan anak-anak pribumi. Lewat ide-idenya ini tentang pentingnya pendidikan, dia memotivasi para pelajar Stovia, termasuk Sutomo dan teman-temannya buat bergerak. Wah, berarti awalnya Budi Utomo lebih fokus ke pendidikan ya? Jadi nggak langsung ngomongin kemerdekaan atau politik? Iya, tepat banget. Awalnya Budi Utomo itu lebih fokus ke peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat Jawa dan Madura. Ide-ide mereka berkembang ke arah nasionalisme dan gerakan sosial yang lebih besar. Jadi mereka tuh kayak membuka jalan buat gerakan nasionalisme yang lebih luas gitu ya? Iya, mereka ini yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tentang kesadaran nasional. Mereka mungkin nggak langsung bicara soal kemerdekaan seperti gerakan-gerakan setelahnya, tapi pemikiran mereka membuka jalan ke sana. Yang menarik, mereka juga membawa semacam perubahan cara pandang di kalangan intelektual muda. Benar banget sih. Nah, terus peran pelajar Stovia di sini jadi kayak jembatan gitu ya antara elit tradisional dan masyarakat umum, antara penjajah dan yang terjajah. Iya, mereka tuh di posisi unik. Di satu sisi mereka belajar di sekolah kolonial dan terpapar di ide-ide modern. Tapi di sisi lain mereka lihat langsung kondisi sosial masyarakat pribumi yang jauh lebih kata sejahtera. Makanya mereka merasa punya tanggung jawab moral buat memulai perubahan sosial lewat organisasi kayak Budi Utomo ini. Jadi intinya mereka bukan cuma terdidik, tapi juga punya rasa kepedulian sosial yang tinggi. Dan dari situ Budi Utomo berkembang jadi organisasi yang bisa nge-trigger gerakan-gerakan nasionalis yang lainnya. Bener banget, Budi Utomo memang nggak langsung jadi gerakan politik yang besar, tapi peran mereka dalam membangun kesadaran nasional itu penting banget. Dari sinilah nantinya organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Industrial Parties mulai muncul dan semakin memperkuat pergerakan nasional. Wah, keren banget. Jadi bisa dibilang pelajar Stovia ini punya peran penting dalam membangun fondasi
buat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Betul banget. Tanpa mereka, mungkin perjalanan menuju kemerdekaan bakal lebih panjang dan berat. Mereka tuh pionirnya gerakan nasional kita. Mantap. Jadi kesimpulannya, dari Budi Utomo kita bisa lihat bagaimana intelektual muda dan pelajar punya peran besar dalam pembentuk kesadaran nasional. Inspiratif banget sih buat generasi-generasi muda sekarang. Ih, kau sebut dia apa tadi? Hah? Dasar inlander! Aku tidak memulai pertengkaran apapun. Aku berjuang dengan gagasan. Ini adalah materi soal anatomi otak. Semuanya perhatikan. Ini suratnya. Ini akan keluar di ujian. Ini, ambil. Sutomo dan teman-temannya masih merupakan pelajar. Di sela-sela padatnya kegiatan sekolah Stovia, bertemu, bertukar pendapat tentang kaum sendiri. Tulis untuk pendidikan dan kebudayaan. Benar-benar. Memang harus mulai dari pendidikan. Tajam sekali kamu, Sutomo. Kita akan bekerja sama dengan siswa sekolah lain, seperti Quick School dan sekolah lain juga. Catat. Shh, pelankan suaramu. Kita akan semakin banyak diskusi, dan kita akan terus mengadakan diskusi-diskusi untuk masyarakat Bumi Putra. Ada menir, bos. Matikan lilinnya, cepat-cepat. Nah, ngene wae. Sutomo kita taruh paling depan. Nah, lalu siapa tangan kanannya? Ah, itu tuh, pilih sajalah Sulaiman. Hah? Aku? Iya, Sulaiman. Cocok itu. Tidak ada yang lebih berani dan memang nekat daripada kamu, Man. Tidak perlu juga kau takut nilaimu jelek. Cocok tuh, Sulaiman. Memang benar. Baiklah. Aku akan jadi wakil ketua. Ah, Suwarno. Kamu sepertinya cocok jadi komisaris. Iya, setuju. Sudah lengkap berarti kepengurusan kita. Nah, setuju. Cocok. Jadi, mau kita namakan apa? Iya ya. Malah lali. Namanya apa? Kita nggak ada ide sama sekali. Sudah. Nanti kita pikirkan bersama. Jadi, mau kita namakan apa? Budi Utomo. Bagaimana? Bagus itu. Budi Utomo. Nama yang bagus. Itu aku pula yang mengusulkan. Baiklah kalau begitu. Kita namakan Budi Utomo. Dr. Wahidin ini yang membantuku dalam studiku. Berikan hormat. Kulo nuwun. Ada yang ingin saya bicarakan. Studi Fons. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Apa dayamu yang bisa kau berikan, berikanlah. Bila tidak ada daya ada padamu, berkumpullah dengan orang-orang yang senafas denganmu. Apa yang dikatakan Dr. Wahidin mengisi kepalanya begitu cepat dan menggebu. Dan sadarlah dia bahwa dia tidak perlu lagi melawan dengan kepalan tangannya untuk melepaskan orang lain dari penindasan. Puniko satunggaling pedamelan sae serta nelakaken budi utami. Suwon, teman-teman, suwon. Wah, terima kasih teman-teman. Matur suwun. Terima kasih. Wah, bagus sekali ini. Oh iya, terima kasih ya. Teman-teman, sudah bulat. Budi Utomo harus diserahkan pada orang-orang dewasa yang punya pengalaman. Aku kecewa. Tapi memang harus seperti itu. Itu memang harus dilakukan. Budi Utomo ini harus jadi Alhume Javan Sebon, persatuan seluruh Jawa. Kongres ini sangat penting. Itu memang harus dilakukan. Suwarno, sudah berapa orang yang akan hadir di Kongres Jogja? 300. Dan masih nambah lagi. Hingga saat ini, jumlah anggotanya sudah lebih dari 1.200 orang. 700 diantaranya adalah pejabat pemerintah, tokoh-tokoh penting, dan kaum swasta. Saudara-saudara, pendidikan dasar harus lekas dilaksanakan. Dan
dan harus menyeluruh bagi pendidikan di berbagai bidang. Nasib dan taraf hidup masyarakat Bumiputra tidak cukup hanya diperbaiki melalui jalur pendidikan. Mari bergerak pula secara politis. Ada apa kamu menghadap kepadaku? Aku menghormatimu sebagai kakak dan pemikir. Gunawan, percepatan pendidikan tidak akan tercapai bila tidak tegas masuk dalam kancah politik. Mas, Dr. Wahidin dan Dr. Rajiman benar. Kita tidak bisa langsung mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah kolonial. Sutomo hampir saja dikeluarkan karenanya. Itu buktinya. Jangan sampai kita tidak bisa memulai karena ini. And 2, 3. Pada kongres pertama, ditentukan arah haluan kerja, program-program, dan susunan kepemimpinan Budi Utomo. Budi Utomo tidak hanya soal Sutomo dan teman-temannya. Budi Utomo didirikan untuk orang lain, bergerak untuk kemajuan negeri dan bangsa sendiri. Sutomo, kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini ya? Gumbrek, aku rasa tidak akan jauh beda dari apa yang sudah Suwarno tulis di surat edaran. Akan lebih banyak lagi orang terdidik. Itu tentu. Wah, seru banget topik pembahasan di podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini tentang Budi Utomo dan peran besar para pelajar Sofia dalam membangun fondasi gerakan nasional kita. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Sekecil apapun langkahnya, seperti kata pepatah, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Jangan lupa untuk terus belajar dari sejarah dan menjadikannya panduan dalam menghadapi tantangannya masa kini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan mari bersama-sama menjaga api semangat nasionalisme agar tetap menyala. Salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.